warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di online course-nya Sekolah Relawan bareng gua sekarang Izhar. Dan di sini juga udah ada siapa lu, Bro? Waduh, gua kan udah orang lama. Oh, udah lama, udah kenal ya? Di online course sebelumnya gua terus. Oh, malah gue yang baru. Iya, tapi gue yang sombong tadi kenalan. Oh. Oke, ini temen gua Ahmad Syarif selaku apa ini lu? Iya, selaku ini aja sih, partisipan lah di sini ya. Bantu-bantu aja ya. Kontributor lah kita ya. Sebenarnya juga narasumbernya bukan lu ya hari ini ya? Bukan. Karena ada berhalangan hadir. Yes, Menteri lah kemarin yang berhalangan lah. Oke, kabarnya gimana, John? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat-sehat aja. Oke, ini suasana sore-sore gini asik juga nih ya. Di tempat kayak gini kan. Iya, asik Kalau- lah ditraktir tapi gue maunya. Oh, siap, ntar gue Iya. panggilin. Oh, iya. Datang. Ini terima kasih banget buat Wakaf Kopi nih yang udah nyediain ruang diskusi untuk anak muda. Nih ada di mana nih? Jalan Sredri. Jalan Sredri 139 di Beji. Buat teman-teman yang mau kesini boleh banget ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol santai, silakan. Kopinya enak banget. Nanti kita cobain Bor ya. Iya. Apa ya, orang KKN Tridharma Perguruan Tinggi gitu kan ya. Poin nomor 3 pengabdian masyarakat gitu. Iya, KKN. Iya baik sih, maksudnya baik dalam konteks kita belajar, akhirnya kita juga menerapkan tuh di lapangan ya. Berarti KKN itu emang perlu ya untuk mahasiswa tuh? Ya perlu nggak perlu sih. Perlu nggak perlu? Ini Kayak nggak perlunya vitamin kenapa nih? Ya perlu nggak perlu itu kan berarti kayak vitamin gitu ya. Orang tuh akhirnya belajar di masyarakat tuh kayak apa sih makhluknya gitu. Itu yang jadi pertanyaannya sebenarnya. Karena kan kadang-kadang itu jadi slogan doang, belajar dari masyarakat gitu. Iya. Tapi kadang orang itu juga suka arogan gitu. Seolah-olah kita yang jauh lebih pintar, kita yang punya ilmu kayak gitu sih. Walaupun ya pada prosesnya kalau gua sendiri sampai dengan hari ini ngelihat ya ada baiknya juga sih. Gue juga berproses dari situ gitu. Artinya kita melihat belajar itu emang butuh proses gitu. Tadinya kita juga akhirnya hari ini kita melihat nggak tuh kita kadang-kadang heroik banget ya, arogan banget gitu ya. Dengan mungkin kita alma mater kampus apa gitu kan. Kadang-kadang pun gitu ya. kadang-kadang masyarakat juga melihat kita juga ini mahasiswa dari kampus ternama misalkan kayak gitu kan. Pastinya mereka yang punya ilmu harus belajar. Kan selalu statement-statement sederhananya masyarakat kadang-kadang bapak mah petani gitu kan. Saya nanti mau belajar sama adik-adik nanti main aja ke tempat saya gitu kan. Ada hal-hal yang diucapkan sama masyarakat dan memang itu ada satu harapan bahwasanya ya kita ya anak-anak muda gitu yang belajar yang harusnya juga bagaimana kita bisa menstrukturkan apa yang kita pelajari di kampus atau di sekolah itu bisa juga berdampak di masyarakat gitu. Oke, ini menarik sih John. Gimana caranya kita sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi bisa memposisikan diri kita ketika di masyarakat, dan bisa menstrukturkan ilmu-ilmu lah gitu, agar ketika kita sampai masyarakat tuh berdampak gitu. Berdampaknya juga positif kan. Karena kalau tadi lu cerita kan bisa jadi berdampaknya malah buruk nih buat masyarakat. Ya, memang kita tipsnya kita harus ini ya, harus kembali kepada kitanya dulu, siapa sih kita kan gitu. Oh iya, pertanyaan dasar nih. Iya, pertanyaan dasar siapa kita gitu. Kita kadang-kadang merenungi itu gitu kan. Terusnya juga buat apa kita datang ke sana gitu kan. Hal-hal yang mendasar yang ketika ya lu belajar apa sih belajar gitu, buat apa gitu kan. Jadi Sehingga kita juga nggak salah juga ambil langkah gitu. Ya akhirnya kita kembali kepada kesadaran kita loh. siap. Kita punya awareness gitu. Jadi kan kita belajar tuh di kampus akhirnya buat apa ya? Ada satu kala kita mempertajam perspektif gitu ya. Mempertajam perspektif ya. Tapi kadang-kadang kita juga perlu memperluas perspektif. Sehingga kita nggak bisa egosentrik dengan apa yang kita punya gitu. Kadang-kadang kan ada relativitas di sana gitu ya. Dan kita perlu melihat itu gitu, nggak bisa bilang ini ada misalkan lu ke suatu desa gitu kan atau ke satu wilayah gitu, tiba-tiba lu ngelihat hal yang kadang-kadang kita pakai kacamata kolonial gitu ya, kacamata penjajah gitu, dengan sombong gitu kan lu dari saya lihat kayaknya nih wajib dibantu nih segala macam gitu. Padahal pas kita masuk ke dalam sana gitu, ketika kita bicara misalkan kita konteksnya nih pendidikan masyarakat gitu ya,
ya akhirnya kita ngobrol di sana segala macam, banyak apa ya, banyak satu kekuatan yang anak-anak kita nggak pernah lihat gitu. Ya, misalkan ada orang mikul berat-berat gitu kan, di sana akhirnya kita ngelihat juga, nggak taunya tubuhnya Abah ini masih jauh lebih kuat gitu. Umur 87 tahun masih sanggup ya. Lu kan misalkan udah terancam kolesterol gitu. Gara-gara makan junk food. Iya kan, kebanyakan minum kopi kan, kalau nggak olahraga atau segala macem gitu kan. Kita kadang aktivitas depan laptop aja, duduk gitu. Tapi kita punya cerita-cerita sederhana yang harusnya kita bisa melihat keperkasaannya di masyarakat gitu. Potensi Ada hal yang kita tadinya udah ini, karena kita ngeliat ini harus diapain nggak melulu kayak gitu, tapi ada halnya tadi yang gue pelajarin, maksudnya yang gue sampaikan bahwasanya ya ada hal yang mungkin perlu kita bantu gitu. Jadi konsep-konsep kayak mau membina, mau memberdayakan, seolah-olah kita yang jauh lebih besar berdaya gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu sih Zar kalau menurut gue. Jadi kadang memang tanpa sadar sih ya kita datang ke masyarakat gitu ya, ke mungkin ketika kita melihat tadi bapak-bapak bawa pikulan gitu kan, itu rasa prestis kita tuh jauh lebih besar. Kalau dari lu John, ada nggak sih prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan dalam pengabdian ke masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang kita tadi? Apa ya? Kadang-kadang prinsip ya, kita bicara sudut pandang kita sih gitu. Sudut pandang gitu. Jadi ada banyak hal yang kita lihat itu tidak mewah lah gitu, karena pandangan kita aja gitu. Tidak mewah nih. Kayak misalkan pendidikan kita kan penuh lah dengan tahayulnya gitu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya mungkin balik ke sawah, balik ke kandang gitu, ya itu bisa dibilang tidak modern gitu. Padahal justru kita kembali ke sana, duduk bersama petani, mendengarkan cerita-cerita mereka gitu. Iya, banyak kok kebijaksanaan yang mungkin kita luput dari itu gitu. Misalkan kita melihat itu, ya ini jadi jargon-jargon aja lah gitu ya kan. Oh kita negeri agraris apa segala macam. Walaupun gue juga gue lahir di kota gitu, di Bekasi segala macam. Ya gue juga ngelihat dimensi itu di lingkungan gue tumbuh hidup gitu. Gue juga ngelihat perkembangan yang tadinya mungkin akhirnya bangunan-bangunan banyak yang didirikan gitu ya. Jadi gak mesti lo di kota nih gitu. Tapi kan kita sayang gitu kalau misalkan anak desa gitu kan ya, banyak yang mungkin pergi dari kampung halamannya. Jadi seakan ya ini jadi ilmu pergi gitu kalau kata senior kita. Sebenarnya nggak masalah juga, misalkan dia orang desa, dia pergi ke kota, merantau, cari peruntungan kayak gitu kan. Bapaknya mungkin juga dulu mengajarkan jangan kayak bapak lah gitu kan, jadi petani gitu kan, jadi orang besar lah jadi gitu, orang kamu besar, di kota di kantoran kayak gitu, jangan kayak bapak lah jadi peternak kayak gitu kan, yang bajunya lusuh, bau misalkan kayak gitu ya pandangan kita gitu. Tapi siapa yang tinggalin di desa gitu dengan segala potensinya yang ada di sana, sebenarnya nggak salah, tapi kita menyayangkan kalau misalkan semuanya punya mindset yang sama kayak gitu ke kota gitu. Iya. Padahal potensi di desa itu jauh lebih besar gitu kan. Udah belajar, kita kan malah meninggalkan itu kan. Gitu kan. Siapa yang merawat kekayaan sumber daya alamnya di sana kan gitu. Sayang banget sih John kayak gitu. Karena kan kita belajar tentang Komdev nih, Bor. Ya kan maneh udah community development banget lah gitu kan, sampai bajunya pemantik bohong Indonesia. Itu bohong aja. Gimik aja ya. Gini kan. Kalau dari Komdev gimana, John? Sudut pandang Komdev nih. Sudut pandang Komdev ya? Berat juga sih kan. Ya, nanti gue dikritik sama orang-orang Komdev gitu. Enggak, tapi kalau gue ngeliat tadi ya mungkin pendidikan, kalau pendidikannya mahal, orang juga mempertanyakan gitu ya, kualitas pendidikannya kayak gitu. Ketika ini pendidikannya murah banget gitu, bener nggak sih orang sekolah? Padahal kan ilmu tuh mahal gitu ya. Tapi memang jadi poin kita adalah ketika pendidikan itu mahal, ada nggak sih aksesnya buat orang segala kalangan? Segala kalangan itu lapisan sosial bisa mungkin menikmati. Iya, itu juga bisa menikmati kan gitu. Ada ruang yang mungkin ya entah dalam itu beasiswa atau subsidi gitu kan. Ya ini memang harus dibuka gitu. Yang harus dibuat transparan kayak gitu.
sehingga orang bisa menikmati pendidikan yang baik kayak gitu kan. Karena kan emang konteks pendidikan kita butuh fasilitas, butuh orang yang kompeten gitu kan. Iya. Yang nggak murah juga. Asal-asal aja gitu. Ya begitu juga untuk di masyarakat gitu. Gak bisa lu ketika namanya pengabdian gitu. Harga pengabdian lah gitu. Tapi akhirnya kita kembali ya kalau misalkan lu kan di sekolah relawan tuh gitu kan. Oh iya. Makna Lu juga relawan. Iya bener sama gitu kan. Kita nih dari sekolah kita kan dari sekolah relawan kan gini. Jadi makna relawan itu ya membekas juga sih untuk satu makna pengabdian juga. Bahwasanya ketika pengabdian, ketika lo volunteering itu nggak bisa salah-salah Jun. Termasuk orang-orang yang mungkin adik-adik kita. Jadi apa ya, di masyarakat ini nggak bisa salah-salah. Lu misalkan belajar di ngajar di masyarakat atau gitu kan, bikin program pendidikan itu banyak hal yang misalkan ya gue ambil contoh, lu bikin program pendidikan apa hari Sabtu datang ke sana kan, lu ajakin bikin burung-burungan, origami kan, menyusun mimpi, mimpi mau jadi apa gitu kan. Abis itu udah seminggu 2 minggu lo di situ gitu kan, seakan mimpi itu terbangun gitu, lo hidup bersama dia segala macam. Tapi banyak juga hal yang kita nggak bertanggung jawab, abis itu kita tinggalin aja, udah selesai udah. Nah, itu kan itu kritik ya, kritik terhadap keberlanjutan kita ingin membangun mimpi anak bangsa gitu. Kan sama-sama anak bangsa tadi kita tuh. Coba lu jadi anak bangsa baru. Nggak, maksudnya ada kritik kita bahwasanya gak usah banyak-banyak lah gitu. Kadang-kadang kita ngedampingin banyak-banyaknya apa nih orangnya? Iya. Saya misalkan lo konsisten aja mendampingin anak, misalkan anak yatim 2 atau 3, tapi jadi gitu ya. Iya. Tanggung jawab, bisa jadi temannya dia gitu kan. Syukur misalkan di satu wilayah kita konsisten di situ. Kita ajak teman-teman kita yang kompeten gitu kan. Entah itu dalam konteks bahasa Inggris, entah matematika, apa yang dibutuhkan sama teman adik-adik kita gitu kan. Termasuk belajar soal kehidupan ya penting ya. Dan kadang juga dilupakan proses gitu kan. Karena ya kalau Einstein bilang kan nggak bisa misalkan ikan itu misalkan manjat pohon gitu kan. Jadi ada hal-halnya kita melihat ini punya potensi di sini gitu kan. Penempatannya tepat gitu. Kayak misalkan lu gitu kan, misalkan suka di seni atau sastra gitu kan, mungkin bisa jadi nggak jago kimia kan gitu kan. Dan kita kan nggak menganggap yang pintar itu harus yang bisa semua mata pelajaran gitu kan. Salah itu. Iya gitu. Misalkan jadi ada anak yang ranking nggak ranking itu, alhamdulillah sekarang kan udah nggak ada rankingan gitu kan. Masih ada adik gua ranking terakhir. Ranking terakhir. Nah itu balik aja biar pertama gitu. Balik aja kan masalah grafik gitu kan ya. Kayak masalah kemiskinan kita gitu kan. Standarnya aja gitu rubah-rubah. Bisa diakal-akalin. Iya kayak gitu. Iya John, jadi emang pendidikan dan masyarakat itu kental banget, nyatu kan. Iya. Agak bisa lepas nih. Kalau kita bergelut di pendidikan, kita juga harus bergelut di kemasyarakatan gitu. Ya. Dan sebaliknya gitu. Nah, kalau dengan kondisi sekarang, lu ada gambaran-gambaran dari masyarakat nggak? Lu kan sering ke lapangan nih, kayak pengalaman lu bertemu dengan masyarakat tuh apa gitu? Kalau gue juga dulu kan, misalkan kayak di kampus gitu ya, ada komunitas gitu. Lu nggak di DO kan? Nggak di DO. Apa namanya? Gue juga ngelihat apa ya, di komunitas itu banyak hal yang akhirnya gue belajar. Banyak hal yang akhirnya gue pelajari, banyak yang salah tapi gue jadi tahu gitu, jadi belajar. Jadi ketika kita keterjun ke masyarakat, kita banyak yang salah, dan akhirnya seiring berjalannya waktu gitu ya, kita jadi paham gitu, jadi paham apa yang mungkin iya kalau kita ada di posisi mereka gimana ya, kalau kita punya pandangan-pandangan itu, sekalipun misalkan kita ke lapangan gitu. Kalau Ki Hajar bilang kan ada namanya patra trilokanya gitu. Bagaimana kita di depan itu bisa menjadi teladan gitu kan, bisa memberikan contoh gitu kan. Di tengah kita bisa menggiatkan kemauan tuh. Menggiatkan kemauan? Iya, dan menggiatkan kemauan itu berat. Misalkan kita hadir ke misalkan ke anak muda gitu. Kayak misalkan pengalaman gua belajar misalkan di Taman Ilmu dulu di komunitas. Pas kita kita poinnya ngajar anak-anak, tapi akhirnya kita juga merambah kemana-mana. Kita ngobrol sama ibu-ibunya, dapat semua. Kita tahu kondisi masyarakat di sana.
kita kenal sama Pak RT-nya, sama Pak RW-nya kan tuh kan. Kita diajakin misalkan samen lah segala macam. Jadi banyak hal yang akhirnya kita pelajari, bukan hanya anak-anak itu. Dan menggiatkan kemauan itu kan kayak hal yang intangible, yang lu kayak memeluk tapi nggak kelihatan gitu. Iya, jadi kayak gimana kita bisa mengajak ibu-ibu gitu kan. Yang hal-hal yang kita ya butuh diskusi, butuh saling memprovokasi gitu kan. Akhirnya anak-anak muda ataupun anak-anak kecil ini mau berkegiatan, senang gitu kan. Kembali kepada filosofi kita bahwasanya belajar itu kan kayak taman gitu ya. Iya. Kayak taman, kalau kayak jalan menyenangkan gitu kan. Enggak ini. Walaupun kadang-kadang kalau kita mungkin di dunia perguruan tinggi mungkin pusing, stres gitu ya. Tapi kadang-kadang itu ya menyenangkan gitu. Emang harus berbahagia karena ada hal itu gitu. Jadi sederhananya itu kemewahan itu sendiri gitu. Jadi ya sederhana lah hal-hal yang perlu kita ciptakan lah bahagia itu, dan di belakang akhirnya kita bisa mendorong. Jadi poin itu kita perlu dalami sih Bor gitu di masyarakat gitu ya, khususnya pendidikan masyarakat. Kita fasilitator gitu, ada halnya kadang-kadang kita hadir di sana, bisa menjadi teman di sana, bisa saling ya kadang-kadang kita niatnya ke lapangan gitu, gak taunya di lapangan kita kumpul, kita mulu yang ngoceh kan gitu kan. Kita kadang nggak dapet ruang ya. Iya, mereka nggak ini. Padahal kita pengen tahu gitu kan, ada hal apa yang bisa kita pelajari, ada apa yang jadi keresahan mereka gitu kan. Kita butuh suara-suara mereka gitu ya. Iya. Tapi kita datang malah nggak ngasih mereka suara gitu. Iya. Gitu. Kayak misalnya anak-anak putus sekolah gitu kan, datang gitu kan, angka anak putus sekolah gitu. Kadang-kadang kalau kita ke lapangan ada anak putus sekolahnya kenapa gitu? Iya. Apa dia tidak suka dengan sekolah yang ada gitu kan? Apa karena orang tuanya nggak bolehin? Iya, segala macam. Tapi kita nggak bisa melihat, tidak bisa bilang bahwasanya dia tidak berpendidikan kan gitu. Bisa jadi dia melihat alamnya, melihat apa segala macam itu sebagai sekolahnya mereka gitu. Yang kita nggak pernah tahu aja. Banyak pembelajaran yang nggak taunya punya kurikulum aja standar gitu. Yang kita yang nggak paham gitu. Kitanya aja yang nggak ngerti lah, nggak nyampe pikiran kita gitu. Yang kadang-kadang kita nggak bisa menjudge itu di masyarakat. Dan akhirnya kita tadi kan kita harus punya perspektif yang luas tadi gitu ya. Biar bisa barengin, mendalami bersama masyarakat. Iya, oke John. Nah, kalau lu tadi kan kita suka ngobrol-ngobrol nih. Jadi anak muda gitu kan, jadi pendamping masyarakat tuh kita harus mendalami bagaimana kita bisa dekat dengan masyarakat nih. Kan untuk mencapai apa tuh kayak tugas-tugas tadi tuh kan kita perlu deket dulu kan sama masyarakat. Pasti ada ini enggak pro kontra gitu. Kita masuk ke masyarakat kadang-kadang prasangka kita gitu kan, pikiran kita. Itu yang harus iniin. Kadang-kadang kita ngelihat oh ini anak putus sekolahnya tinggi. Wah ini pendidikan formalnya rendah gitu kan. Enggak melulu soal itu, soal pendidikan masyarakat gitu. Banyak kearifan yang kita mungkin bisa pelajari Bor. Kita kan masalah pendekatan gitu kan. Akhirnya bagaimana kita bisa hidup bersama mereka dan itu ya, perlu. Kayak misalnya kita ngelihat di perkotaan ya, ada halnya kita kadang-kadang nongkrong di kopi gini kan, kopi gitu. Tapi kadang-kadang kita belusukan. Iya, kadang-kadang kayak ya kita jadi teman mereka, bisa ngobrol gitu kan. Hal-hal yang kita mungkin nggak pernah tahu jadi belajar gitu. Ya hal-hal yang sederhana gitu. Sebenarnya ya. Tapi gue malah melihat ya akar dari pendidikan itu sendiri gitu. Jadi mereka mampu menyelami nilai gitu, value yang kadang-kadang kita udah nggak ngelihat gitu. Kadang-kadang statement-statementnya kan sederhana gitu. Kayak misalkan lu lihat apa ya, motivasi orang sukses gitu. Biasanya motivator. Keluar Bill Gates gitu kan. Jack Ma gitu. Tapi kita banyak juga hal-hal orang yang misalnya kita tipu marketing 7 tips bangkit ketika pandemi gitu kan. Enggak, tapi kita apa ya lupa gitu. Ada orang-orang yang sederhana yang kadang-kadang kita tanya dia mungkin jualan gado-gado, ada jual ketoprak di masyarakat gitu ya. Kita pendampingan di satu wilayah gitu. Tapi kok dia bisa ya gitu keluar dari zona itu. Ya kemarin kita di Kampung Tempe itu kan di Palsi Gunung gitu. Ada pengrajin tempe gitu ketika pandemi. Mungkin bagi kita tuh sederhana gitu. Dia juga bisa keluar gitu kan dari masa krisis ini. Tapi dia bisa keluar gitu.
Tapi kalau pas kita tinggal di sana, kita ngobrol di sana, kita bisa akhirnya ngobrol, duduk bareng, santai sama mereka. Banyak hal yang kita nggak ngeliat dari Nggak mereka tahu gitu. ya. Walaupun kadang-kadang mereka cuma jawabnya, ya gini mah alhamdulillah udah kita syukur gitu. Tapi di balik itu Kalau ada sejarah-sejarahnya dulu saya pernah kayak gini, Ah. sampai harga tempe mahal, kita nggak digubris, akhirnya se-Indonesia kita libur 3 Oh. hari gitu kan. Biar konsumen tahu bahwasanya pengrajin tempe ini bahan bakunya lagi naik banget gitu ya. Kadang-kadang kita ada melihat pembelajaran yang kita nggak bisa dapat di dunia kampus kadang-kadang, yang nggak bisa kita duduk-duduk di sini gitu kan. Ya butuh di masyarakat, butuh ngobrol, butuh kita lihat itu gitu. Ada memang cerita-cerita dari masyarakat gitu kan, kejujuran mereka tuh wah ilmu kehidupan banget tuh Bor. Itu juga bisa kita terapin mungkin di kampus gitu. Jadi lebih luas tadi kan, pandangan kita lebih luas, mindset kita lebih terbuka. Iya. Kita terlalu apa ya, menikmati sih, terlalu terbawa arus sampai kita lupa makna gitu. Makna dari pendekatan bersama masyarakat. Ya kan? Iya. Nah, kita kasih foto-foto nih kan, padahal dia belum tentu mau difoto gitu. Padahal kita bisa mencari nilai-nilai yang lebih dari sekadar foto aja gitu. Ya foto-foto sih menurut gua bagus ya gitu. Foto Perlu juga ya? Perlu gitu. Hal yang kita nggak bisa menafikan di era hari ini gitu. Jadi kita mungkin bisa bikin jurnal dokumentasi kita cakep gitu, sih, di Jon. lapangan gitu ya. Tapi tadi kita harus akhirnya punya kesadaran gitu ya. Kenapa gua ada di sana gitu kan? Untuk apa gua melakukan KKN itu? Apakah untuk sekedar ya udah nih ada kewajiban dari kampus, gua harus KKN, gua harus ya nilai Harus gua bagus tuntasin kan gitu gitu ya, kan. baru lulus. Kita nggak bikin karya apa-apa gitu. Padahal banyak karya-karya kecil yang bisa kita bikin gitu kan. Sayang gitu kalau misalkan KKN bikin plang doang gitu. Iya, papan yang kelihatan gitu. Tapi bikinnya nggak kelihatan gitu kan. Tapi berdampak. Iya, yang nggak kelihatan ya akhirnya warga itu bisa melihat, mengenang gitu kan. Warga tuh kangen gitu sama kita ya. Iya. Kangen lah sama lo gitu. Jadi kalau kita tinggal tuh kayak kapan kesini lagi gitu kan, main-main lagi dong, itu adalah sebuah indikator yang bahwa keberadaan kita diterima dengan baik gitu. Malah itu jadi indikator unik kita ya. Kita misalkan ke lapangan gitu kan, kita niatin misalkan kita pengen belajar sama adik-adik di sana gitu kan, itu kita mungkin diajak mengeksplorasi gitu. Jadi kadang-kadang kak kita punya ini nih men, jadi kadang-kadang kita suka diajakin, kak aku lagi senangnya apa ya misalkan, senangnya kali gitu, gitu kali. Jadi kita kadang-kadang suka ini, kamu di kali dari jam berapa lama nih bikin ini apa segala macam. Kadang kita suka belajar dari pengamatan sederhana gitu. Di kali itu ada apa aja, kalau mereka sore ngapain aja, ada sore-sore mungkin mama-mamanya tuh lagi nyuci. Kalau pagi-pagi ada kerbau mungkin yang mandi gitu ya, dimandiin gitu. Jadi bisa melihat hal-hal yang itu, mereka bisa melihat oh iya ya dulu kali kita mungkin nggak ada sampahnya, sekarang banyak sampah yang lewat-lewat gitu. Jadi kita mulai dari riset-riset kecil gitu diajak. Jadi riset kan nggak perlu yang kayak kita di kampus ya, apa ya, mungkin secara akademik itu baik ya, tapi ada hal-hal yang kalau kita lihat belajar itu kan basicnya dari curiosity ya. penasaran. Iya, dari rasa penasaran kita. Ada anak yang ngamatin kali, senangnya main di kali gitu. Ada anak yang suka tumbuhan, senangnya mainan ikan gitu. Iya gitu. Jadi mereka ternyata mendalami itu. Kalau kayak kemarin gue pernah share gitu kan di Historia gitu. Maksudnya Pak Mujair itu kan nggak taunya emang nama orang yang menemukan gitu. Menemukan ikan ya. Iya, bukan dia yang mungkin bergelar profesor, doktor dari kampus ternama gitu. Kayak gitu. Jadi nggak melulu soal itu. Kadang-kadang kan sudah tertancap lah, misalkan lu nyari calon mertua lo misalkan gitu kan, pasti akan bangga bisa jadi ya. Kalau misalkan oh dia alumni mana gitu kan, ada prestisnya, padahal nggak begitu juga. Jon, ini kita berbicara tentang pendidikan ya kan, pendidikan di masyarakat. Pendidikan yang selama ini kita kenal kan sebatas gedung sekolahan, seragam sekolah, alma mater, rapor. Kalau dari lu nih sebagai penggerak gitu ya, atau sebagai fasilitator muda gitu di Indonesia, pandangan lu atau
eh, menurut tuh pendidikan itu apa sih maknanya sebelum kita akhirin? Ya itu kan kalau bahasa Yunaninya kan non scholastic tapi scientismus ya. Jadi lo belajar bukan untuk sekolah. Lu belajar bukan untuk sekolah. Iya, tapi belajar itu untuk kehidupan. Oke. Dan belajar untuk kehidupan itu nggak melulu seperti yang ada di sekolah versi lo, yang harus ada seragamnya, selalu ada jadwalnya, selalu ada banyak lah hal-hal yang itu. Jadi nggak melulu soal itu buat di masyarakat kita nih. Misalnya orang Komdev jadi fasilitator, bikin sebuah model pendidikan, bisa banyak cara-cara unik ya di luar cara-cara formal yang bisa kita temukan. Kata lainnya alternatif. Iya, alternatif gitu ya. Jadi ya kalau pepatah-pepatah orang dulu kan semua yang bisa jadi wakaf kopi ini sekolah kita gitu. Orang yang kita temuin adalah guru, yang mana yang guru gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu John. Jadi kita balik. Kalau misalnya kayak pernah gue baca itu keren banget kan karya Rum Topati Masang gitu. Sekolah itu candu gitu. Itu menarik banget sih. Jadi itu sebuah ya kritik lah kita yang mungkin melihat sekolah formal gitu, banyak hal-hal yang kita nggak pernah terpikirkan sama kita, tapi kita akhirnya harus punya kesadaran itu sehingga kita melihat seorang di masyarakat, entah di kampung-kampung, entah di pelosok-pelosok, nggak menganggap kita yang lebih berpendidikan karena kita sekolah dan mereka tidak berpendidikan karena tidak sekolah. Itu salahnya, hal yang paling dasar ya gitu ya. Kita bisa belajar kehidupan dari mereka, bagaimana mereka merawat lahan mereka gitu kan. Kok bisa ya dia pagi sampai malam tuh berbahagia gitu ya, pagi-pagi masih bisa ngopi-ngopi, ngobrol sama anak sama istri gitu ya, walaupun kita tahu kehidupan dia juga mungkin nggak senikmat itu, misalkan ada tetap pada berantemnya mungkin, tapi dia tahu itu sebuah proses gitu ya. Kadang-kadang itu dia punya satu kenikmatan yang kebahagiaan itu karena yang masih bisa disyukuri. Iya, yang bisa disyukuri. Kadang-kadang kita kan misalkan gue tanya sama lo, hidup lo buat apa sih? Ya pasti mencari bahagia dong gitu kan, cari kesenangan gitu. Tapi hal yang kecil yang kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah mungkin pikirkan, itu jadi kebahagiaan dia gitu. Jadi nggak mestilah kita ngajak harus bahagia, kita tarik ke sekolah, kita cariin beasiswa, kalaupun dianya nggak mau. Kalau dianya mau ya oke. Kita cukup jadi teman tumbuh teman belajar kan, kalau kata guru kita kan kayak gitu. Itu yang jadi poinnya sih bro. Ya gitulah, Emang bukan permasalahan sih, pengertian gitu ya. Makna pendidikan ini memang nggak bisa kita cerna mentah-mentah aja gitu, karena kita harus terus menambah, terus belajar juga, dan belajar bukan cuma di sekolah aja kayak tadi lo bilang kan. Bersama masyarakat kita bisa menjadi teman tumbuh mereka, dan mereka juga bisa menjadi teman tumbuh kita. Yes. Iya, pengembangan masyarakat tuh kayak gitulah. Jadi ada kalau kita ngelihat di dalam dunia pengembangan masyarakat, pendidikan tuh kadang-kadang jadi hal yang paling favorit, yang paling mudah gitu ya, yang bisa diterima gitu. Karena orang melihat juga masyarakat bilang, ketika ada ilmu yang disampaikan, semangatnya tuh tumbuh gitu. Jadi kalau lo pengen dapat semangat, sebenarnya bukan dari motivasi, belajar langsung belajar. Kita belajar dapat ilmu, itu banyak hal yang bisa menyemangati hidup kita gitu. Kalau misalnya motivasi bisa jadi hilang tuh semangatnya 2 minggu 3 minggu ke depan gitu. Akhirnya kan gitu. Ya walaupun kita butuh juga kadang ya inspirasi motivasi, tapi ilmu jauh lebih penting itu bro. Ilmu dulu baru motivasi. Iya. Biar didorong ya kan. Kira-kira komposisinya. Oke, jadi sampai ketemu di obrolan berikutnya nih John. Ya, kayak kita bakal seru-seruan lagi ngobrolin tentang permasalahan sosial gitu, terutama dari kacamata Komdev gitu ya. Nanti teman-teman pokoknya jangan lupa untuk terus ikutin di online course Sekolah Relawan bersama saya Izhar Khalifat dan teman saya Syarif. Jadi nanti kita akan membahas dan belajar bersama tentang dunia community development. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.